Masya Allah, di tempat ini kita bisa ngerasain bagaimana keindahan dan spiritualitas berpadu dalam satu karya agung sejarah Islam. Ini kita udah sampai di tujuan pertama kita di Delhi, adalah Red Fort. Dan kalian harus lihat, masuk yang ngantri, luar ngantri. Ini suasana di Red Fort. Ini ada di Delhi ya teman-teman. Kalau kalian mau ke sini, ini kalau di luar aja free. Tapi kalau misal masuk bisa ke dalam, tapi bayar. Aku kurang tahu juga berapa karena belum pernah masuk. Dan ini adalah salah satu bangunan yang ada di mata uang rupiah India. Yang ada di uang ini tepatnya 500 rupiah, tuh kan. Kalau kalian bosan di sini, di samping juga ada pasar malam. Kalian bisa mencoba wahana-wahana India di sini. Kita lihat coba yang sana. Ini ada orangnya loh. Ini nanti dia bakal turun ke bawah. Kayak sini. Wow. Di sini tuh suasananya emang serame ini, guys. Apalagi sekarang ini malah belum rame. Biasanya rame tuh tadi siang karena ini udah mau sore dan udah mau nutup. Rame banget. Ini kita mau lanjut ke Kutub Minar dan rame banget metronya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Keluar di sini udah langsung ditawarin abang-abang banyak banget. Ini kita sudah menuju ke Kutub Minar, satu oto, harganya 105 orang. Terhimpit part sekian. Ada yang punya uangnya? Dia ada. Ketika memutuskan traveling low budget ya begini guys ya, maklum saja. Kita sudah mau masuk nih ke Kutub Minar. Jam segini tuh rame sebenarnya tapi udah mau tutup, tapi lampunya nyala-nyala. Kita coba aja. Wih, ngantri bro. Gimana nih kita biar nggak bergerombol? Nah, ini dia adalah Kutub Minar. Ini ada di Delhi juga. Ini adalah salah satu situs warisan di India yang masuk ke UNESCO Heritage Site. Nah, ini dia Kutub Minar. Ini adalah salah satu peninggalan yang masuk ke UNESCO Heritage Site di India. Ini adalah salah satu peninggalan yang bercorak agama Islam di India, tepatnya di Delhi. Dan tingginya mencapai lebih dari 70 meter. Kebayangkan megahnya kayak apa? Ukiran kaligrafinya indah banget, penuh ayat-ayat Al-Quran yang terpahat di dinding batu merah. Setiap sudutnya punya cerita tentang peradaban, iman, dan seni yang luar biasa. Masya Allah, berdiri di sini rasanya kayak menyentuh sejarah Islam yang masih hidup sampai sekarang. Selamat pagi, ini kita udah sarapan dan kita mau melanjutkan explore Delhi. Hari ini rencananya kita mau ke Humayun Tomb sama apa ini ya? Gak ada itinerary apa sih, tapi intinya kita mau explore Delhi aja karena kebetulan beberapa teman-teman kita belum pernah ke Delhi.
Destinasi pertama namanya Humayun Tomb. Ini sebenarnya komplek pemakaman keluarga gitu. Dan Ini tuh yang peninggalan Islam. Ini tuh apa, arsitekturnya yang mengilhami pembangunan Taj Mahal. Iya. Dan pembangunannya tuh emang mirip guys, cuman ini versi mininya aja gitu loh. Dan biasanya jam segini tuh masih sepi. Ini harus langsung yang inter sih, nggak bisa lokal kita. Iya, masih sepi di sini. Nanti tapi kalau udah jam 12 ke atas, wah udah rame banget di sini. Kita beli tiket dulu. Beli tiketnya tuh bisa online. Kalau misal foreigner tuh harganya 600. Kalau lokal tuh cuma 40 guys. Tapi di sini banyak banget emang bule yang kesini. Jadi kayak emang banyak sih yang bule-bule kesini untuk mungkin penelitian atau apa. Menarik mungkin ya untuk dikunjungi. Tuh, di sana. Itu yang warlock di sana ngantrinya. Nah, Sobat Muslim, destinasi berikutnya Kamega lagi ada di Humayun's Tomb. Makam megah ini dibangun pada abad ke-16 untuk mengenang Kaisar Humayun, salah satu penguasa besar dinasti Mughal di India. Dari sini aja udah kelihatan ya, arsitekturnya luar biasa indah, perpaduan antara seni Persia, Mughal, dan sentuhan Islam yang elegan banget. Katanya, destinasi makam ini juga jadi inspirasi bagi pembangunan Taj Mahal di kemudian hari. Dikelilingi taman simetris dan kolam air yang tenang, suasananya bikin hati adem banget. Masya Allah, di tempat ini kita bisa ngerasain bagaimana keindahan dan spiritualitas berpadu dalam satu karya agung sejarah Islam. Sekarang kita masuk ke Humayun Tombs-nya. Kita harus naik ke atas. Lihat. Di sini naik-naik mulu ya. Bikin ngos-ngosan. Kita udah sampai atas. Cukup ramai di atas tapi belum ramai banget karena memang masih di bawah jam 3-an tuh. Ini pemandangan dari atas. Nah, di sini tuh banyak komplek makam karena emang terkenal di sini adalah makam dari keluarga kerajaan-kerajaan Mughal. Tapi sebenarnya ini tuh lantai 2 gitu loh, guys. Nah, entah ini hanya simbolis aja, terus makamnya beneran ada di bawah atau gimana? Menurut kalian gimana kalau tempat-tempat kayak gini, mausoleum begini? Banyak anak-anak sekolah di sini juga. Tuh. Dan ini adalah bangunan utamanya. Kita akan masuk ke dalam. Di dalam itu sebenarnya juga ada beberapa makam-makam gitu yang ada di ruangan-ruangan gitu. Ini dia. Kalau misalkan di sini itu tuh ada banyak banget komplek makam guys, nggak kayak di Taj Mahal. Kalau di Taj Mahal itu tuh meskipun rame dan besar, cuman ada satu komplek makam aja di dalam, punyanya Mumtaz sama Shah Jahan. Kalau ini banyak, selain di sini ada di sini-sini nih, masing-masing masuk tuh ada, masuk ke kamar sini ada. Kita coba lihat ya. Tuh, masing-masing lokasi itu ada. Nah, di sana tuh juga ada lagi. Nah, intip ke sana. Di sini nggak terlalu strict kayak di Taj Mahal. Kalau di Taj Mahal tuh bener-bener pas masuk mausoleumnya tuh nggak boleh videoin sama sekali. Tapi di sini masih boleh. Dan ada tulisan-tulisan Arabnya. Entah Arab atau Urdu ya ini menurut kalian. Ini kompleks makam yang ketiga. Jadi kayak ada 4 ruang gitu. Ini yang ketiganya. Dan yang keempat ada di sebelah sana. Nah, ini yang terakhir atau yang keempat.
Nah teman-teman, bangunan ini tuh juga menjadi bangunan pertama yang dibangun pakai bukan bata sih, batu ukir merah kayak gini loh, sebelum akhirnya nggak lama kemudian itu Taj Mahal dibangun. Jadi Humayun Tomb ini intinya adalah kompleks pemakaman, dan yang paling terkenal adalah makamnya Humayun. Humayun itu siapa? Humayun itu adalah raja kedua dari kerajaan Mughal. Tapi kompleks pemakaman ini diinisiasi oleh istrinya dan menggunakan gaya bangunan Persia gitu loh. Karena ya Mughal itu sejarahnya berasal dari Persia, bukan dari India asli. Baju-baju anak sekolah India ini bener-bener kayak di film, lucu banget. Kalau kalian pernah nonton film India, bajunya kayak gini.